Bantul Media Pastivinews.com. Demo puluhan tokoh dan warga yang tergabung dalam Forum Aliansi Peduli Sidomulyo Bambang Lipuro Bantul, Jumat tanggal 7 Juni tahun 2024 mendatangi Kejaksaan Negeri di Jalan Kartini, Bantul, Yogyakarta. Perwakilan pendemo untuk kebaikan Sidomulyo, Bapak Benedis Totok, kepada sejumlah wartawan saat doorstop di Kejaksaan Bantul memberikan informasi terkait kemunculan Forum Peduli Sidomulyo yang hadir di Kejaksaan untuk melaporkan dugaan penyimpangan dan adanya ketidakberesan. Dijelaskan bahwa kehadiran FPS, Forum Peduli Sidomulyo, Kejaksaan ini murni dari warga dan tidak ada yang menunggangi dari siapapun. Kegiatan ini merupakan inisiatif bersama demi tegaknya kembali demokrasi dan transparansi dalam pengelolaan pembangunan Kalurahan Sidomulyo. Papar Totok, Ketua Forum, diuraikan pula bahwa selama kepemimpinan lurah yang baru 2 tahun masa jabatannya telah banyak terjadi penyimpangan fakta dan ketidakberesan dalam memimpin serta dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran warga pendemo atau dari Forum Peduli Sidomulyo disambut baik Kasih Intel Kejari Bantul Zainal Abidin MH. Sehingga maksud dan tujuannya ditanggapi oleh Kejari. Dijelaskan oleh Totok, terkait sejumlah bangunan yang pernah dibangun dan masih layak, tetapi sejak pergantian lurah baru 2023 seperti Gapuro Wisata Bukit Pangul Ngajaran, Dipuga, dan penghapusan padahal itu baru dibangun 2019. Sejumlah bangunan lain seperti papan nama Kalurahan Sidomulyo yang dipasang dengan akrilik jika malam menyala musnah. Sedang atap rumah parkir di depan kantor juga dirobohkan sehingga lokasi menjadi panas. Selain ada juga papan nama baliho untuk informasi pemerintah Kalurahan di Teteli. Kemudian barangnya hingga kini tak terlihat. Aset desa tersebut raib setelah ada lurah baru. Ditambahkan oleh Koordinator Aliansi FPS Benediktus Totok, kehadiran di Kejari Bantul membawa bukti data-data dugaan penyimpangan sejumlah proyek dengan menyerahkan foto dan video lokasi wisata Bukit Pangul Dusun Ngajaran yang dilengkapi gapura yang telah dibongkar. Lebih lengkapnya simak berita ini. Tim Liputan. Dan apa ini yang diserahkan ke Kejaksaan? Kita adalah Forum Masyarakat Peduli Sidomulyo. Kenapa kita sampai ke Kejaksaan? Kita dari perseorangan tadi ke Kejaksaan, tapi perseorangan tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Sidomulyo. Mengingat di Sidomulyo telah terjadi selama kepemimpinan lurah terbaru ini yang hampir 2 tahun ini ada banyak terjadi fakta-fakta penyimpangan-penyimpangan dan ketidakberesan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan apa saja? Pelaksanaan dalam pembangunan, pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan dalam bagaimana lurah itu memimpin kami. Jadi kami warga Sidomulyo tidak ditunggangi oleh siapapun. Kami sampai di Kejaksaan ini. Jadi ini adalah inisiatif kami bersama yang menamakan diri sebagai Forum Masyarakat Peduli Sidomulyo untuk tegaknya, benar-benar bersihnya, benar-benar kembalinya ada sebuah demokrasi yang transparansi di Kalurahan Sidomulyo. Jadi jangan ini dianggap untuk fokus kami adalah yang paling nyata, fakta terlihat, dan itu ada buktinya adalah pelaksanaan fisik infrastruktur pembangunan gerbang masuk Bukit Pangul. Kenapa itu saya sampaikan? Pembangunan gerbang masuk Bukit Pangul itu terjadi sebuah pembongkaran karena dulunya di area masuk Bukit Pangul itu ada hasil program pembangunan dengan dana desa pada tahun 2017 berupa rapat beton atau cordok. Ada juga program pekerjaan pembangunan pada tahun 2019 berupa gapura masuk area Pangul. Itu semua sekarang sudah hilang. Kehilangan itu semua kami pertanyakan, karena kehilangan itu semua adalah fakta, adalah kejadian yang benar-benar terjadi di Bukit Pangul. Kenapa itu sampai hilang? Kenapa tiba-tiba hilang? Saya tidak tahu. Saya katakan tadi adalah pembongkaran. Panjang boleh panjang. Nilai anggaran panjang. Untuk nilai anggaran kami tidak secara mendetail tahu, tapi untuk riwayat dari yang dibongkar atau yang sudah dihilangkan adalah 1-2 program pembangunan
Cokblok itu berasal dari dana desa. Satu pembangunan yang terangkai dengan portal, gapura dan portal itu berasal dari bantuan bupati atau katakanlah P2MD pada waktu itu tahun 2019. Apakah itu rusak Pak? Memang bangunannya sudah rusak? Bukan bangunannya rusak, bangunannya masih utuh, fotonya masih ada waktu bangunan utuh itu, dan sekarang sudah hilang. Itu tahun 2019 dibangun, sekarang sudah hilang. Seperti itu yang terjadi. Tahun berapa Pak? Hilangnya itu tahun 2023. Berarti belum genap 5 tahun Pak, sudah Belum dibongkar ya, 5 Pak. tahun, dibangun tahun 2019 untuk gapura, dibangun tahun 2017 untuk rapat beton atau cokblok, dan itu hilang pada tahun 2023. Apakah di situ ada bangunan baru Pak? Mungkin yang diprogramkan oleh Lurah yang sekarang? Lurah melaksanakan ada sedikit bangunan baru berupa pengerasan jalan. Di situ terdapat pengerasan jalan yang baru. Dan itu warga tidak tahu. Itu dari mana hasilnya, dari mana sumbernya, tidak tahu. Tapi tahu-tahu bangunan yang tadi saya katakan hilang semua. Itu ada papan nama itu, papan nama proyek. Papan nama proyek itu yang terakhir kemarin, kami mendapatkan ada sebuah papan nama proyek, yaitu papan nama sebelum pelaksanaan atau papan nama program pembangunan di sekitar Bukit Pangul. Di situ tertera bahwa sumber dananya dari dana keistimewaan. Karena papan nama itu papan nama pra pelaksanaan, di situ tertulis pada tanggal 4 Juni tahun 2024 mulai dilaksanakan sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 itu akan dilaksanakan. Tapi ternyata papan nama tersebut sampai dengan tanggal sudah tertulis dalam papan nama tersebut tidak ada tanda-tanda kegiatan yang seperti tertulis dalam papan nama terlaksana di situ. Tidak ada persiapan material, tidak ada persiapan tempat dan lain sebagainya. Berarti sudah di Artinya sampai dengan hari ini sudah lebih dari tanggal 4 pelaksanaan pembangunan yang waktu itu sudah ada penancapan atau sudah ada pemasangan papan nama belum terlaksana. Dan keistimewaan Itu dari dana keistimewaan. Panggul saja atau juga ada proyek lain yang dilakukan Pak? Kalau Di luar itu? kalau di luar Bukit Pangul? Bukit Pangul ada juga. Dari beberapa yang kami sampaikan hari ini ke Kejaksaan adalah pada pembangunan komplek kantor Kalurahan. Ada banyak terjadi di sana. Persis seperti yang terjadi di area Bukit Pangul. Dulunya ada, tapi tiba-tiba tidak ada. Apa misalnya? Misalkan tulisan akrilik yang ada di atau papan nama kalurahan yang ada di halaman balai Kalurahan Sidomulyo. Hilang. Itu hilang semua, padahal dulunya ada. Ya, itu sama, dibangun pada tahun atau dikerjakan pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Tapi di tahun 2024 ini semuanya tidak ada. Ada pembangunan baru Pak yang mungkin tidak disosialisasikan oleh Presiden. Pembangunan baru yang tidak disosialisasikan kami belum tahu. Karena apa? Karena program-program pembangunan tentu saja di Kalurahan Sidomulyo banyak menerima, baik itu program pembangunan dari dana desa maupun program pembangunan dari aspirasi-aspirasi yang lain. Tapi untuk semuanya itu kami belum tahu, belum ada pemberitahuan, belum ada sosialisasi dari warga. Kenapa pembangunan di tahun 2024 ini kok sepertinya masih sepi, belum ada pelaksanaan. Pak, tadi Yang diserahkan tadi apa Pak, ke Kejaksaan? Yang kita serahkan adalah bukti dulu ada pembangunan, dulu ada gapura, dulu ada pelaksanaan program, tapi di tahun ini, di tahun 2024 ini sudah hilang. Itu kami serahkan semuanya. Foto ya Pak? Itu berupa foto. Kalau di area Pangul itu fotonya, Foto atau visual? kalau di Bukit Pangul itu kan fotonya kami serahkan. Ini dulu fotonya ada Pak, gapura seperti ini, portal seperti ini, cokblok seperti ini. Tapi tahun ini tidak ada Pak. Kami hanya menyerahkan itu untuk selanjutnya nanti ranahnya Kejaksaan untuk
mengusut apa yang terjadi, kenapa hal tersebut sampai menghilang di tahun 2024 ini. Pak, maaf sebelumnya. Ini kan sebelum dilaporkan ke kejaksaan, apakah dari forum aliansi ini sudah pernah mengklarifikasi Pak secara internal, maksudnya ke pihak pemerintah kelurahan sebelum ke kejaksaan? Sebelum ke kejaksaan kami memang tidak ke kelurahan dulu, tapi kami melihat apa yang terjadi di masyarakat. Kami mengalami apa yang terjadi di masyarakat. Kami tidak melakukan kenapa harus klarifikasi dulu di kantor kelurahan. Kami tidak berkomunikasi dulu di kantor kelurahan karena yang terjadi yang sebenarnya memang gaya kepemimpinan lurah sekarang ini kami lebih efektif, lebih cepatnya nanti kami akan mengadu ke kejaksaan. Akhirnya kami atas nama Forum Masyarakat Peduli Sidomulyo tadi melakukan hal tersebut ke Kejaksaan Negeri Bantul. Tapi soal tanah Pak, tadi di tanah kas desa atau di SG Pak, kabarnya kan dijual juga Pak, kabarnya. Itu hal seperti itu adalah mungkin indikasi yang ada. Jadi kami tidak bisa menyampaikan di sini hasil dari pembongkaran pembangunan di Bukit Pangul itu, material-material bongkarannya itu dikomersilkan dan seterusnya dan bagaimana kami tidak bisa menyampaikan di sini. Tapi di karena tanah kami tidak bisa membuktikan hal tersebut dikomersilkan atau tidak. itu di tanah kas desa atau SG Pak? Area yang dibangun, yang kami keluhkan, fakta yang kami tunjukkan terjadi adalah area Sultan Ground yang berada di Pedukan Ngajaran, tepatnya di Bukit Pangul, Kelurahan Sidomulyo. Kuasa pemerintah Sidomulyo, kita motivasinya biar sesuai dengan aturan yang berlaku, nggak lepas dari rel yang sudah ada aturannya. Intinya itu, kalau udah lepas memang komunikasi antara pejabat di dalam komplek pendopo itu kan kurang komunikasi. Jadi intinya jangan sampai lepas dari rel aturan yang berlaku di kelurahan Sidomulyo. Kita mengawal Sidomulyo supaya baik, bersih. Nanti kita kan intinya kan bebas KKN, nggak ada pemilihan. Jadi ada perbandingan. Apa suatu seperti intimidasi, rata-rata kelurahan itu intimidasi, baik staf maupun karyawan itu rata-rata itu intimidasi semua. Jadi ada yang karyawan sampai mengundurkan diri, itu karyawan di Mas Heru. Itu kelurahan Paduan kalian. Kemarin kami menyampaikan aspirasi juga, Saudara Trioko itu kan rencana kan mau dipecat. Kami jenengan mau mengundurkan diri apa kami pecat. Jadi itu sudah kami sampaikan. Intinya yang Pak Lurah minta maaf. Intinya minta maaf. Intinya itu, jadi sudah lepas dari rel aturan yang berlaku di Kelurahan Sidomulyo yang melibatkan Kabupaten Bantul dan Provinsi. Intinya kita menegakkan aturan. Itu aja. Terima kasih.